Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang sangat mempesona, menghibur, dan sekaligus mengedukasi. Untuk kali ini tidak ada yang membingungkan ya, karena narasumbernya sudah tidak membingungkan lagi. Oke, mohon maaf bro ya, beberapa hari ini saya tidak live, tapi memang hari ini juga sebenarnya rencana tidak live ya, tapi karena ada saudara saya, Bang Media, mau berdiskusi sama Bang Edis ya, tentang tema yakni mengenal sang pencipta. Itu tema yang telah disepakati dari kedua narasumber tadi. Jadi mungkin karena saya juga ini di sini agak kurang sehat ya, mungkin acaranya langsung kita mulai aja ya. Oke, saya sapa dulu ini ada Bang Media sudah hadir sama saya Bang Edis. Saya rasa semua sudah tahu ya dan sudah kenal siapa Bang Edis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat sore untuk Bang Edis ya. Bang Edis ini kalau saya perhatikan ini calon mualaf ya, harap bersabar ya. Kita tunggu hidayah Allah akan menjemputnya. Oke, selamat sore Bang Edis. Ada. Selamat sore. Sudah di live di link di channelnya Bang Edis. Sudah. Oke. Oke ya, mohon maaf ya saya ini tidak bisa berpanjang-panjang ini ya. Harap maklum ya karena memang tadi sudah saya informasikan sebelumnya. Oke, mungkin kita mulai kita mulai saja acaranya untuk mempersingkat waktu. Tadi kita telah sepakat bahwasanya 5 menit dan nanti selanjutnya juga 3 menit ya, demikian. Dan juga tadi telah disepakati juga bahwasanya jika pertanyaan sudah ditanyakan ya, terus dijawab ya, apapun ya jawabannya ya itulah jawaban dari pihak diskusi ya. Jadi artinya tidak perlu counter balik gitu loh. Kita serahkan penilaian kepada penonton. Soalnya kita belajar dari yang kemarin. Soalnya kemarin itu hanya fokus pada satu titik, muter sampai 2 jam, kan sayang waktunya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin yang pertama akan saya beri kesempatan kepada siapa ini ya, yang mendapat bagian pertama ini untuk memberi prolognya. Apakah Bang Media atau Bang Edis ini? Siapa yang duluan? Silakan Bang Edis. Manut. Silakan Bang. Manut. Silakan aja ikut. Oke. Ya, silakan Bang Edis. Untuk prolognya Bang. Untuk prolognya kita nggak usah pakai timer dulu ya. Nanti kalau sudah masuk sesi tanya jawab baru kita pakai timer, oke? Ya, silakan. Oke, waktu dan tempat untuk Bang Edis. Oke, terima kasih waktu dan tempat yang diberikan. Jadi untuk kita ketahui ya pada seluruh penonton di sini bahwa tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Tuhan ya. Dan yang lebih spesifik pada Tuhan di dalam Kristen dan juga Tuhan di dalam Islam. Nah, perlu saya katakan, dan ini harus saya katakan berkali-kali ya, bahwa Tuhan di dalam Islam dan Tuhan di dalam Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda ya, sama sekali bukan Tuhan yang sama. Yang dimaksud di sini adalah bahwa dari mulai pengertian, kemudian dari mulai siapa nama Tuhannya, ya kan, dari kemudian bagaimana sifat-sifat Tuhannya, ya, apa yang direncanakan oleh Tuhannya, bagaimana cara Tuhannya bekerja, ya, bagaimana rencana Tuhannya terhadap umat manusia, ini semua jauh berbeda, ya. Sepanjang saya mendalami Islam, ya, saya melihat Tuhan di dalam Islam ini, di dalam pandangan saya, ya, tolong nanti dikoreksi, ya. Apakah kalian itu merasa begitu bahwa Tuhan kalian itu sangat membenci yang namanya Yahudi begitu? Nah, ini ada apa ini kok Tuhan kalian ini sangat membenci Yahudi? Kemudian ya banyak sekali nanti hal-hal yang bisa membuat satu kesimpulan bahwa Tuhan Islam dan Tuhan Kristen itu sama sekali tidak nyambung begitu, alias berbeda sama sekali. Nah, jadi saya rasa untuk opening statement itu dulu saja ya. Yang paling mencolok adalah bahwa Tuhan Islam dan Tuhan Kristen itu sangat berbeda. Salah satu hal yang mengindikasikan bahwa Tuhan Islam dan Tuhan Kristen itu berbeda adalah Tuhan di dalam Islam itu menyuruh Muhammad ya, bukan menyuruh, bahkan menegur Muhammad tentang ketika Muhammad ingin
menyenangkan orang lain begitu. Maksudnya ketika Muhammad ingin menikahi begitu bekas istri anak angkatnya itu bekas istri Zaid begitu. Sehingga di dalam ayat itu Muhammad itu ditegur begitu oleh Allah karena Muhammad mengatakan tahanlah terus istrimu gitu. Nah ini sedangkan Tuhan di dalam Kristen itu melarang mengingini bahkan ya mengingini istri orang lain itu dilarang gitu. Tapi Tuhan di dalam Islam justru malah mendukung Muhammad untuk mengawini bekas istri Zaid. Gitu. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ini makanya saya bilang dari satu indikasi yang paling sederhana ini, saya bilang Tuhan Islam dan Tuhan Kristen itu memang antara langit dan bumi jauh nggak nyambung begitu sehingga bisa kita simpulkan bahwa Tuhan Islam dan Tuhan Kristen berbeda. Itulah opening statement dari saya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi ya pembukaan atau presentasi dari Bang Edis yang cukup mempesona lah seperti itu ya. Oke, kesempatan selanjutnya akan saya berikan ke saudara media. Untuk Bang saudara media, silakan Bang. Waktu dan tempat saya persilakan. Waktu mengalir Bang media. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan video kali ini ya, saya sapa dulu semua baik yang menyaksikan dari Islam maupun di luar Islam. Yang pertama mari saya sampaikan di sini, kita hanya berbagi wawasan saja. Bila nanti ada pemahaman yang berbeda, tinggal kembali ke masing-masing. Kita hanya berbagi wawasan, keilmuannya. Di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam ini kepada Nabi Muhammad ya. Ajaran Islam ini sebenarnya bukan ajaran yang baru, tetapi ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, itu dulu konsepnya. Jadi ajaran-ajaran yang mana yang diteruskan? Bila kita lihat dari awal dari sejak Nabi Adam, kemudian dari titik poinnya yaitu pada milah Ibrahim yang start awalnya dalam posisi start berangkatnya dalam konsep ketuhanan itu dari milah Ibrahimnya ya. Nah, karena dari milah Ibrahimnya sudah ada umat ya. Kalau zaman Nabi Adam tidak ada umatnya pada saat itu. Nah, kemudian apa sih jalur Nabi Adam ini? Ternyata adalah agama yang milah Ibrahim, yang suci, yang hanif. Nah, yang hanif. Nah, kemudian konsep dalam Islam mengakuin di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62 mengakui bahwa milah Ibrahim, kemudian Allah turunkan setelah milah Ibrahim itu konsep ketuhanannya kepada Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, kemudian kepada Zabur ya yang diteruskan oleh Daudnya dan Solomon ya, kemudian kepada Isa atau kawan-kawan mengenalnya itu Yesus ya, dalam posisi seperti itu kitab Injil. Nah, kemudian sepeninggal mereka Allah juga meneruskan konsep ketuhanan ini dengan Nabi Muhammad. Nah, kita tinggal pembuktian saja nanti. Apakah ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad pada bangsa Arab, yang mana konsep ketuhanannya ini, kita buktikan mana kira-kira yang konsep ketuhanannya yang betul-betul satu jalur dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran Ibrahim, dengan ajaran Isa atau Yesus di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tinggal pembuktian saja. Dari sudut pandang inilah nanti kita lihat dari konsep Islam, yang mana ada kesamaannya yaitu nama Allah itu dalam posisi, walaupun dalam bahasa Arab, sebelumnya juga di dalam bahasa Ibrani, Anda bisa lihat L itu ya. Itu bisa kita lihat ada kesamaannya. Dari sifat-sifat Tuhan yang digambarkan informasi di dalam Bible maupun di Al-Quran, ternyata konsep ketuhanannya juga sama. Tuhan tidak bisa dilihat. Ya, Tuhan dalam ajaran Yahudi juga nggak bisa dilihat. Nah, buktinya itu banyak sekali menggambarkan di dalam Keluaran segala itu yang 20 ayat 33 itu Tuhan tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun juga. Ini satu jalur dengan Quran surah Al-Ikhlas ya. Walam yakullahu kufuwan ahad itu Anda bisa artinya tidak bisa setara dengan apapun juga. Nah, oleh karena itu Islam menawarkan di sini konsep ketuhanan yang masih utuh, yang masih tidak tergoda-goda atau dibumbui dalam posisi ini ya bercabang-cabang atau
tidak murni lagi gitu loh. Islam tidak mau, Islam harus menggambarkan Tuhannya itu harus murni, esa murni, nggak bercampur baur. Maksudnya esa murni ini nggak berkepribadian-kepribadian atau berekor-ekor atau macam-macam lah dalam posisi menyekutukan Tuhan itu gitu loh. Nah ini sebenarnya konsep Tuhan inilah yang ditawarkan Islam ya. Karena apa? Karena bila Tuhan seperti ini menunjukkan keistimewaannya yaitu Tuhan itu maha kuasa ya, maha kuasa, maha segalanya dengan konsep Tuhan seperti ini. Anda bisa bayangkan ya, bila Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia atau apapun namanya, hantu, iblis, setan pun bisa menyerupai. Nah, bagaimana Anda bisa itu artinya melemahkan derajat Tuhan. Ini yang dijaga oleh Islam seperti itu. Jadi kalau Tuhan itu bisa menjelma menjadi apapun namanya, merendahkan derajat Tuhan. Makanya Tuhan nggak mau dan memberi informasi di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Untuk menjaga makhluk-makhluk yang seperti malaikat, iblis, setan menyerupai Tuhan, nanti dia ngaku-ngaku Tuhan. Sehingga bisa menjerumuskan manusia menyembah Tuhan yang benar, yang tidak benar gitu loh. Nanti banyak yang ngaku Tuhan. Itu kelemahannya kalau dalam konsep Tuhan yang bisa diserupakan dengan apapun juga. Demikian Bang Aditya, mari kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, itu tadi ya prolog dari Bang Media. Masing-masing kedua narasumber telah membuat prolog masing-masing ya. Oke, untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tentunya biar lebih mempesona, kita akan memakai timer ya. Untuk yang mendapat kesempatan pertama tentunya Bang Edis ya, karena tadi sudah kita sepakati bahwasanya setelah Bang Edis, Bang Media terlanjut Bang Edis lagi ya. Oke, sebelum kita mulai saya tampilkan timernya dulu. Oke. Ya, 5 menit ya. Betul ya? Ini sesuai kesepakatan. Ya, Oke, Bang Edis. Ya, oke. Ya, timer udah meluncur dan waktu juga meluncur. Silakan Bang Edis. Iya, jadi yang perlu saya luruskan ya, bahwa diskusi ini menjadi buntu ya, terutama ketika terjadi diskusi antara umat Islam dan umat Kristen membahas tentang Tuhan, sementara definisi dari Tuhan itu sendiri tidak jelas begitu. Kita mau diskusi tentang Tuhan, tapi kita lupa mendiskusikan apa itu Tuhan. Akhirnya diskusi menjadi debat kusir, ya, sehingga tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung gitu. Oke, saya akan memberikan satu pengertian ya, apa sih Tuhan itu ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible ya, itu tidak ada kata Tuhan ya. Di dalam Al-Quran, karena Tuhan ini kan bukan bahasa Arab ya, dan Bible juga bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya, karena Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Jadi istilah Tuhan ini kan murni bahasa, ya bisa dibilang bahasa Indonesia ya. Dan sebenarnya kata ini tidak pernah ada di dalam Bible maupun juga di dalam Al-Quran. Nah, lalu apa sebenarnya kata yang sering diterjemahkan menjadi Tuhan? Dari kata asli apa sebenarnya? Nah, perlu kita ketahui di dalam Al-Quran ada dua kata yang sering diterjemahkan menjadi Tuhan. Yang pertama adalah kata Rob, ya, dan yang kedua adalah kata Ilah. Nah, kalau kita menyelidiki dari dua kata ini, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Aditya ini semuanya ngawur begitu. Karena kata Rob dan kata Ilah ini itu definisinya bukan itu ya. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 ya. Di situ bisa ditampilkan, di post dulu, ditampilkan ayatnya. Oke. Al-Quran apa Bible? Ya, Al-Quran di dalam At-Taubah 31 dit. Ya, sambil nunggu di situ saya ingin ini kan ya. Ya. Jadi biar kita tidak debat kusir gitu ya. Kita kan mau diskusi tentang Tuhan ya. Jadi kita harus cari dulu gitu apa itu Tuhan gitu loh. Karena Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Nah, kebetulan
Al-Quran dan juga Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga kata Tuhan itu tidak pernah ada di situ sesungguhnya, gitu loh. Nah, lalu kata apa yang sering diterjemahkan menjadi Tuhan? Atau apa, Des? Sudah saya. Atau 31. Ya. Atau 31. Oke. Ya. Nah, jadi dalam At-Taubah 31. Ya, udah muncul ya ini ya. Ya, At-Taubah 31 itu dikatakan begini. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Nah, perhatikan ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Nah, apa di sini? Apa terjemahan Tuhan di sini? Menurut ayat ini, ya, ini dalam teks aslinya itu kata Rob ini ya. Jadi kata-kata dasar kata Arabnya itu adalah kata Rob. Nah, sehingga dari sepenggal kalimat ini kita dapat mengambil satu kesimpulan apa itu definisi Tuhan. Ya. Kemudian di dalam satu lagi di dalam Al-Jatsiyah ayat 23. Halo Dit? Ya. Coba dibukakan dulu Al-Jatsiyah 23. Al-Jatsiyah itu surah berapa? Biar cepat. Al-Jatsiyah itu 45 kalau nggak salah. 45 ya. 45 atau 47 ya. Oh iya betul 45. Sekitar itu. Ayat 54 ya. Enggak, 23. Oh, 23. Ya. Ya itu. Ya. Jadi dalam Al-Jatsiyah 23 di situ tertulis ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Gitu. Nah, jadi ada menurut Al-Jatsiyah 23 ini, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan di sini adalah kata ilah. Nah, pertanyaan saya kepada Aditya, sebelum kita membahas sifat-sifat Tuhan, bagaimana Tuhan itu, pertanyaan saya lebih dahulu adalah, tolong definisikan ya apa pengertian ilah maupun pengertian Rob menurut kedua ayat yang saya sajikan ini. Itu karena kita tahu bahwa tidak ada kata Tuhan sebenarnya dalam habis Quran. Waktunya, habis. Oke, 5 menit lalu. Oke, sebentar. Saya naikkan dulu timernya. 5 menit telah waktu telah berlalu. Cepat kan 5 menit ya. Oke, sekarang giliran Bang Media. Sudah ditangkap poin-poinnya Bang Media? Sudah. Halo Bang Media. Oh, oke, silakan. 5 menit meluncur. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bang Edis. Di sini Madi akan jawab dulu posisi dari awal ya. Kita kembali ke posisi agar nyambung dulu ya. Dalam hal ini Tuhan itu memang dalam bahasa Sanskerta ya, artinya bukan dalam bahasa Arab maupun bahasa yang lain. Nah, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia Tuhan ini. Tuhan yang dalam bahasa Sanskerta ini, bila kita lihat ke dalam ayat yang di Bang Edis sampaikan tadi, mereka menjadikan alim-alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan ya, yang dalam ayat yang Bang Edis ini tunjuk sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi melihat dari redaksi pemahaman ayat ini artinya Tuhan itu sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak merujuk ke personal pribadi, tidak, tetapi sifatnya umum. Dalam Islam dikenal dengan ilah ya, ilah. Dalam ilah namanya, ilah. Jadi posisi ilah ini sifatnya sangat umum Bang Idis. Umum artinya apa saja yang dikorelasikan kepada sesuatu yang menjadikan dia itu khusus, pengkhususan baik dalam sesembahan maupun apapun itu juga di dalam Islam, itu menyebutnya ilah. Nah, sesembahan-sembahan. Jadi makanya ini berkorelasi tadi dengan yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Itu berarti ada orang yang menjadikan materi dunia itu demi uang dia menjual agamanya, itu ada. Itu berarti menjadikan duit itu sebagai Tuhannya. Ada seperti itu Bang Edis. Ada manusia seperti itu. Ini dia contohkan tadi dengan ayat yang terakhir tadi dirujuk bahwa tidak melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, berarti hawa nafsunya misalkan ingin punya duit 535 juta, makanya dia jual imannya.
menjadikan jadi orang keluar dalam Islam untuk menghujat Islam, contohnya seperti itu. Nah, contoh seperti itu dia itu menuhankan materi dunia, itu termasuk bagian daripada ilah, bagian daripada Tuhan sesembahannya. Seperti itu merujuk untuk dalam posisi secara umum Bang Edis ya. Jadi kemudian kita merujuk kepada apa yang dimaksud dalam penggalian Islam ini. Yang dalam Islam ini holik ya, Allah Rob sang pencipta. Nah, jadi Robbi itu sang pencipta itu sudah dapat nama sendiri di dalam Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, proper name. Ya, proper name. Nah, sifat Allah inilah yang makanya Madia sampaikan kita gali. Sebagai identitas Allah inilah yang kita gali, nanti kita korelasikan ke nama-nama lain oleh dalam Tuhan Islam yang banyak namanya ini, yaitu dalam 99 nama, kita korelasikan nanti ke Tuhan, ke Allah atau Sang Pencipta sebelum ajaran Islam ini datang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, ada nggak persamaannya ya? Ada nggak Tuhan? Ada nggak Holik Sang Pencipta ini? Saya sebutnya Holik aja ya, Ar-Rabb, untuk membedakan dalam posisi agar tidak disebut ilah-ilah yang lain, Bang Edis. Jadi ada nggak posisi Holik, Rob, Allah Subhanahu wa taala ini kesamaannya dengan Sang Pencipta atau Holik di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur. Nah, kita cari persamaannya. Kalau terjadi kesamaan, terjadi posisi penyembahan yang sama, terjadi pengakuan yang sama, keyakinan yang sama dalam beriman, berislam, dalam beriman tentunya, walaupun beda nama, itulah yang di dalam Islam itu disebut Allah yang Hanif ya, mengakui ketuhanan yang Maha Esa murni, Allah yang Holik dalam Esa murni itu gitu loh. Yang Ahad murni. Nah, jadi posisi ini yang kita gali Bang Idris untuk mencari persamaannya. Jadi ini nanti kan akan terang kita gitu loh. Nah, jadi posisi ini apakah posisi Isa atau Yesus ini terpenuhi sebagai Sang Pencipta yang seperti ini, atau ada yang lain gitu loh. Dalam posisi lain ini kita gali kembali ya Hasem atau Elohim atau YHWH. Nah, kira-kira yang kira-kira yang bisa mengcounter menjawab ini dalam posisi terpenuhi atau tidak konsep ketuhanan yang mewakili Tuhan yang sebenarnya di dalam Islam maupun di ajaran Bang Edis yakini ini, kira-kira bisa nggak terpenuhi? Nah, ini kita gali. Artinya kita sepakat dulu posisi, biar tidak terlalu lari, kita sepakat dulu posisi Tuhan, kita sepakati bahwa itu sifatnya umum. Jadi biar tidak terfokus ke dalam satu posisi ini, karena saya sudah konfirmasi Tuhan sifatnya umum masih, bukan proper name. Jadi seperti itu jawabannya Bang Edis. Silakan kembali ke moderator. Oke, pas habis 5 menit. Oke, langsung aja ya. Silakan Bang Edis, 5 menit mengalir Bang Edis. Silakan Bang Edis. Iya, saya rasa Aditya nggak nyambung ya dengan apa yang saya tanyakan ya. Bukan saya, seperti yang media. Maksud saya media ya. Maksud saya media tidak nyambung dengan apa yang saya tanyakan. Karena saya bertanya apa sih definisi ilah dan Rob. Karena itu seperti yang saya katakan, tidak pernah ada kata Tuhan di dalam Al-Quran. Ya, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Nah, makanya kita penting sekali membahas ini biar kita nggak debat kusir gitu loh. Ya kan? Karena kita kan ngertinya Tuhan. Nah, Tuhan itu bahasa Indonesia, nggak ada Tuhan itu di dalam Quran maupun di dalam Bible gitu loh. Ya kan? Karena Quran itu kan berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab nggak ada kata Tuhan gitu loh. Dalam Bible pun juga nggak ada kata Tuhan. Karena Bible itu ditulis bukan dalam bahasa Indonesia gitu loh. Makanya saya tadi ingin ya membuat supaya diskusi ini tidak debat kusir, apa definisi Rob dan ilah. Tapi Aditya tidak mampu menjelaskan ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita bicara definisi, sebenarnya arti Rob dan ilah ini adalah sesuatu yang kepadanya kita menyerahkan diri begitu. Rob dan ilah ini adalah jabatan, begitu, jabatan yang definisinya itu adalah sesuatu yang kepadanya kita takluk, yang kepadanya kita menyerahkan diri, yang kepadanya segala perintahnya harus kita turuti gitu. Ya, segala perintahnya kita lakukan dan kita jalankan. Itulah sebenarnya definisi ilah maupun definisi Rob. Nah, sekarang to the point aja ya. Tuhan di dalam Islam itu namanya siapa gitu loh. Ya, kalau Tuhan di dalam Islam, saya sendiri sepanjang saya mendalami Al-Quran ya,
Saya ingin tanya sama kamu, Madia ya. Coba tunjukkan sama saya kapan pertama kali Tuhan bertemu dengan Muhammad. Ya, saya sudah baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya tidak pernah menemukan satu pun ayat yang mengindikasikan ya ataupun tertulis di situ bahwa Tuhan berfirman kepada Muhammad. Ya, dari Al-Fatihah sampai Anas, saya sudah baca selama 8 tahun, tidak pernah ada saya temukan satupun di mana Tuhannya umat Islam itu berfirman kepada Muhammad di ayat berapa, ya? Itu nggak pernah ada begitu loh. Kemudian maksudnya nggak pernah saya temukan gitu ya. Di mana ayatnya coba tunjuk aja satu, ya. Yang mana? Terus nama Tuhan Islam, kalau menurut kalian nama Tuhannya adalah Allah. Terus kalian mengatakan ini adalah Tuhannya juga yang di Bani Israel dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam kamus perbendaharaan bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah gitu loh. Nah, sejak kapan kalian punya Tuhan namanya Allah ini terus dikait-kaitkan dengan Tuhannya Bani Israel begitu. Sedangkan di dalam perbendaharaan kamus ya bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah gitu loh. Nah, kalau Allah ini Tuhan kalian, ini kenapa kok yang lain-lain sebelum-sebelumnya nggak pernah disebut gitu loh. Nah, coba tunjukkan sama saya di mana ada pernah penyebutan para nabi bahwa Tuhannya itu bernama Allah begitu. Apalagi ada embel-embelnya Subhanahu wa ta'ala, gitu kan, Subhanahu wa ta'ala gitu. Saya nggak pernah temukan ini gitu loh. Nah, sehingga saya mempertanyakan gitu. Ini apakah ini Tuhan baru ya yang baru muncul di abad ke-7 ketika Muhammad hidup kemudian dikait-kaitkan dengan Tuhan dalam Taurat dan Bible, ya kan? Ini gimana gitu loh. Dari A sampai Z itu semuanya berbeda gitu loh. Kalau memang Tuhannya umat Islam Allah ini tahu ya adalah sama dengan Tuhan yang dalam Bible, coba saya minta coba tunjukkan gitu. Satu aja lah fungsi sederhana ya. Apa janji Allah ya, apa janji Tuhan kalian kepada Abraham? Itu aja saya tanya. Karena di dalam Bible itu sangat vital gitu loh. Ya, bahwa Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan Abraham dan isi perjanjiannya itu ada tertulis dalam Bible. Nah, sementara ketika saya mendalami Quran, saya tidak pernah melihat ada janji Allah kepada Ibrahim gitu loh. Ya. Itu aja yang paling dasar. Kalau memang Tuhannya sama, tolong dicatat ya. Tolong sebutkan apa janji Allah kepada Ibrahim. Isi perjanjian mereka apa? Kalau ini nggak ada, berarti zong gitu loh, nonsense gitu. Saya bilang nggak, ini Tuhan kita udah beda, nggak nyambung sama sekali gitu. Itu aja dari saya. Kalau memang sama, kalau memang Allah adalah Tuhan yang ada dalam Taurat, tunjukkan apa isi hukum, apa isi perjanjiannya dengan Abraham. Terima kasih. Oke, pas 5 menit. Silakan Bang Media, langsung Bang Media, mengalir. Oke, terima kasih Bang Edis ya. Di dalam ajaran Islam itu sudah dikonfirmasi di dalam Quran milah Ibrahim itu surah An-Nahl ya ayat 1 2 3 itu. Bentar saya bukakan dulu ayatnya ya. Saya hafal aja An-Nahl ayat 1 2 3 sebentar. Nah, ini bacakan. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini sudah dikonfirmasi, dipotong hak patennya, jelas bahwa Tuhan di dalam ajaran Ibrahim itu Tuhannya adalah tidak boleh disekutukan. Ini di garis merahnya sudah. Artinya inilah sesuatu yang nggak boleh dilanggar. Jadi Tuhan di agama Ibrahim yang jelas tidak boleh disekutukan dengan apapun juga. Nah, konsep tidak boleh disekutukan ini bila kita gali di dalam ayat-ayat Al-Quran itu tergabunglah dalam posisi ajaran Islam yang sekarang namanya sifat 20, Bang Edis. Nah, penjabaran sifat 20 inilah yang digali dari ayat-ayat Al-Quran yang dicari kesamaannya. Apakah sama Tuhannya dengan ajaran nabi sebelumnya atau tidak? Bahwa sifat-sifat 20 ini yang kita gali. Nah, kemudian setelah itu baru kita korelasikan kembali penggaliannya untuk mencari jalur-jalur konsep Tuhan ini ke
yang tidak mungkin terjadi gitu loh untuk sifat-sifat Tuhan. Begini mudah kok dalam ajaran Islam, sangat mudah Bang Edis untuk memahami konsep Tuhan. Karena sudah ada dasarnya sebenarnya di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Jabur maupun Al-Qur'an. Nah, untuk karena itu ini giliran Madia ya bertanya Bang Edis ya nanti ya. Oke, Madia kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Satu dua tiga. Ya masih banyak bang waktunya. Oke, Ini jadi dibuang aja. Madia tambahin sedikit. Madia tambahin sedikit. Jadi untuk menggali, apalagi pertanyaan Edis yang belum terjawab, Bang Edis, apa yang belum terjawab nih? Apanya yang belum terjawab? Iya, makanya saya bilang tadi, coba tunjukkan satu ayat di mana Tuhan yang kalian katakan bernama Allah itu berfirman kepada Muhammad, mengenalkan diri, Muhammad, ini saya adalah Tuhan, nama saya Allah. Nggak pernah ada itu dalam Quran. Di mana coba? Tuhan memperkenalkan diri kepada Muhammad. Ini saya adalah Allah, saya adalah Tuhan, saya adalah Tuhannya Bani Israel. Saya ini ada nggak? Coba tunjukkan. Saya udah bolak-balik, nggak pernah ada itu. Kemudian yang kedua, kalau memang Tuhan kalian sama dengan Tuhan dengan Tuhan yang ada dalam Taurat Ya, dan entar Injil, dulu lah. Ini coba waktunya siapa ini? tunjukkan. Udah dilempar waktunya ini, Silakan, Bang Madia. Silakan. Oke, kita jawab dulu. Oke. Ya, Tadi ini ditanyakan waktu ya. Bang Madia. Pengakuan. Jadi begini. Di dalam Al-Qur'an itu dikonfirmasi di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 51, Madia bacakan dulu. Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut." Nah, di dalam ayat ini sudah dikonfirmasi dalam tafsir-tafsirnya, menyembah dua Tuhan ini banyak makna. Ada menyembah dua Tuhan dalam posisi yang nyata, ada dalam kepribadiannya, atau dalam hal bersekutu, atau apapun juga. Nah, jadi ini sudah di klaim mutlak ya, sifat Tuhan yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Perlu Bang Edis ketahui, semua apapun yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an itu ya, itu tertuju kepada Nabi Muhammad untuk diterapkan, disebarkan kepada umat Islam. Seperti itu gambarannya. Jadi apapun yang saya bacakan kembali surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Nah, ini di ayat ini pun Allah juga sudah menjawab posisi identitas Tuhan itu, bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu jadi posisi ini Allah perkenalkan Bang Edis kepada umat Islam ya, bahwa Dialah Allah ya, dalam posisi memperkenalkan sifat-sifatnya. Nah, ini kan juga dalam Islam sangat mudah. Yang di dalam umat Islam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, dikenalkan kembali nama Allah. Allah dikenalkan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian di ayat-ayat lain banyak juga nih, ayat Al-A'raf ayat 180. Madia bacakannya. Hanya milik Allah. Nah, ini kan Allah memperkenalkan nih. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Bang Edis, selain Allah nama yang utama yaitu Allah, Allah juga punya nama banyak, yaitu 99 nama. Maka nama itu gunanya apa? Nama Allah itu mendasari sifat-sifat keagungan Tuhan yang dimiliki oleh Sang Pencipta dalam Islam itu. Sifat-sifat keagungan Tuhan inilah yang dimaknai dalam Asmaul Husna, yang menyertai nama-nama Allah, sifat-sifatnya ini ya. Dalam Islam harus mengimani ini, selain sifat-sifat Allah yang 20. Oke, waktunya habis. Okay. Waktunya habis. Oke, silakan. Oke, silakan. Saya boleh Bang bertanya. Edis, waktu mengalir. Mungkin saya rasa udah waktunya tema ini. Maksudnya gini aja kita bikin 5 menit bertanya, tapi 5 menit langsung dijawab. Jadi 5 menit bertanya, 5 menit langsung jawab. Misalnya gini kan. Ini sekarang giliran saya. 5 menit kan. Nah, ini 5 menit ini saya pakai untuk mencecar Aditya, dan Aditya langsung Bapak bisa interupsi langsung di sini di waktu saya. Cuman saya yang nguasai. Terus nanti 5 menit dia begitu gantian gitu ya. Oke, tapi perlu dikoreksi tadi, bukan Aditya, Madia. Kenapa salah sebut? Oh iya, Madia. Sorry Madia. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya Madia. Madia, pertanyaan saya sekarang. Sebentar, sudah paham Bang Madia, sudah paham? Maksudnya Madia dulu, Madia tanya ya, dong. Begini, maksudnya Edis itu begini, kebetulan dari Edis begini loh. Berarti Bang Madia ini belum paham, bisa jelaskan ya. Maksudnya ini kan kalau waktunya Bang Edis ini 5 menit ya.
Ketika Bang Edis membuat pertanyaan atau pernyataan, bisa langsung dikotor di waktunya Bang Edis gitu loh. Iya, langsung Itu jawab maksudnya, di situ iya. juga. Biar nanti nggak lari. Iya. Nanti gantian begitu. Iya. 5 menit, Iya. 5 menit. Dia kamu ganiin saya. Oke ya, sekarang saya ya. Oke, saya mulai. Oke, saya mulai. Iya, kita, Oke, Dit. Oke. Kalian muslim ya, Dit, mengklaim bahwa Tuhan yang ada di dalam Taurat dan Tuhan yang ada di dalam Injil ya, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan lain sebagainya, kalian klaim itu adalah Allah. Nah, sementara di dalam kamus perbendaharaan bahasa Ibrani itu tidak pernah ada kata Allah. Nah, pertanyaan saya sama kamu, Dit, ya. Coba, nabi siapa yang menyebut Tuhannya itu Allah? Oke, saya langsung jawab aja. Iya, enggak, langsung dijawab di sini aja. Ini waktu saya, cepetan langsung dijawab. Jadi nabi yang dalam posisi ini Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu bukan, saya tanya nabi siapa? Nabi siapa yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Allah? Nabi siapa? Dalam posisi ajaran kitab Taurat yaitu yang jelas Musa, Nabi Musa. Oh, bagaimana mungkin Musa menyebut-nyebut Allah sedangkan Musa tidak berbicara dalam bahasa Arab? Oke. Jadi gini, padanan kata all itu merujuk kalau dalam bahasa Arabnya Allah. Oke, berarti ya? Menurut kamu Allah itu bukan nama. Allah itu bisa diterjemahkan berarti. Saya kan berkata padanan kata. Padanan kata itu artinya padanan kata itu berarti kan ada terjemahannya. Contohnya gini, kalau di sini door, kalau di Indonesia pintu, kalau di Amerika door, ya kan? Berarti sama, itu ada terjemahannya. Berarti menurut kamu Allah ini bisa diterjemahkan? Aku kan sudah padanan kata itu dalam posisi kemiripan. Iya, padanan kata itu berarti kan sejajar gitu. Oke, berarti menurut kamu Allah bukan nama. Berarti Allah menurut kamu bukan nama berarti ya? Nama, tapi dalam posisi padanannya dalam bahasa Ibrani ada Eloah itu dalam posisi padanan saja, tetapi merujuk berarti kamu harus tahu, ya. Kamu harus tahu bahwa Eloah itu bukan nama, ya. Itu generic name, itu bisa merujuk kepada siapa saja, ya. Ini yang harus kamu luruskan begitu. Kemudian yang kedua, kalau memang Tuhanmu sama, Allah itu adalah Tuhan yang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tanya, apa janji Allah kepada Ibrahim di dalam Quran? Saya tanya. Oke, janji Allah di dalam Al-Qur'an untuk Ibrahim, ikutilah ajaran yang hanif, yang lurus, yang tidak menyekutukan dengan apapun juga. La syarikalah, tidak disekutukan. Nah, ya, berarti udah beda. Berarti udah beda. Nah, di dalam Bible. Oke, sekarang aku tanya. Enggak, gantian nanti waktumu. Nanti waktumu, Media. Iya. Nanti waktumu ada 5 menit, gitu. Ya. Nanti waktumu ada 5 menit, ya. Jadi gini gitu ya. Jadi di dalam Bible, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah memberikan mereka tanah orang Kanaan dan menjadikan keturunannya itu menjadi umatnya. Dan melalui keturunannya nanti semua dunia akan diselamatkan, semua orang akan diselamatkan. Ini bagian penting, ini nggak pernah ada di dalam kitabmu. Nah, dari sini sudah kita simpulkan Tuhanmu sama Tuhan di dalam Bible nggak nyambung, nggak sama gitu loh. Kemudian yang terakhir, ya, tadi kamu bilang di dalam Quran jangan menyembah dua Tuhan. Ini menurut saya ayat ini ya gimana ya? Mohon maaf, saya nggak berani ngomong komentar negatif ya. Kalau dikatakan jangan kamu sembah dua Tuhan, berarti boleh 3 Tuhan, 4 Tuhan. Kan bunyi kalimatnya jangan kamu sembah dua Tuhan. Ya, ini saya tanyakan sama kamu. Kalau jangan menyembah dua Tuhan, berarti kalau menyembah 3 Tuhan gimana? Atau 4 Tuhan atau 5 Tuhan? Ya, ini makanya saya bilang. Mari jawab langsung. Nah, silakan. Mari jawab. Jadi konfirmasi di dalam Al-Qur'an untuk posisi jangan menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan itu menggambarkan bahwa jangan menyekutukan Tuhan. Itu maksudnya. Enggak ada. Itu beda. Beda. Jangan menyekutukan Tuhan dengan jangan menyembah 2 Tuhan itu beda loh. Ya, kalau jangan menyembah 2 Tuhan, artinya kamu boleh menyembah 3 Tuhan, 4 Tuhan loh. Ya, tapi kalau dikatakan, dengarkan dulu, dalam Bible bunyinya bukan begitu. Dalam Bible itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu bunyinya, ya kan? Ya, kalau kamu katakan jangan menyembah 2 Tuhan, berarti boleh 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan, 10 Tuhan, yang nggak boleh 2 gitu loh. Ya kan? Gimana nih? Silakan.
Jadi di Al-Quran itu lengkap Bang Edi. Ada yang dikeker orang yang menyembah 3 Tuhan, ada yang dikeker menyembah satu Tuhan tapi berkepribadian. Itu banyak sekali ayat-ayat yang mengeker-ngeker, tapi yang dikeker lain-lain topiknya, poin-poinnya. Nah, tetapi secara keseluruhan, secara umum, itu sudah apapun di dalam ajaran yang berkembang setelah sejak zaman Nabi Muhammad turun sampai ke sekarang itu yang tidak bisa lepas dari orang itu adalah jangan menyekutukan Tuhan itu secara umum. Jadi poin penting di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran jangan menyekutukan la syarikalah. Ya jadi Pak Budullah jangan Bentar. Ini waktunya udah habis nih. Ini apa namanya TikTok aja lah ya. Gimana? Setuju enggak? Ya, silakan Adit gantian. 5 menit ke Ya, sana. iya. Oke. Saya tanya Anda, apa bedanya menurut Anda Tuhan orang Yahudi dengan orang yang disembah Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan Yesus yang Anda percaya sekarang? Bedanya, persamaannya? Ya, jadi gini ya, orang Yahudi tidak mempercayai, bukan semua orang Yahudi ya, tapi dalam Yahudi secara umum, saya bilang Yahudi yang menolak Yesus ya, bukan Yahudi umum. Karena murid-murid Yesus juga orang Yahudi. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan dari Adonai, utusan dari Hashem. Ya, sehingga mereka tidak menganggap sama sekali Yesus itu. Tapi orang Kristen percaya bahwa Yesus ya adalah diutus, utusan dari Tuhan, ya. Nah, mengakui Yesus, ya, mempercayai Yesus itu secara otomatis juga mengakui Bapa. Mengikuti Yesus secara otomatis juga mengikuti Bapa. Jadi di dalam konsep agama Kristen, bagaimana cara kita menjadikan Bapa sebagai Tuhan? Ya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, gitu loh. Jadi itu sudah secara otomatis gitu. Bagaimana cara menyembah Bapa? Ya, dengan menyembah Yesus. Bagaimana cara mempercayai Yesus? Dengan mempercayai Roh Kudus. Karena kami percaya bahwa baik Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, gitu loh. Jadi tidak ada yang saling bertentangan, gitu. Silakan. Oke, saya tanya sekarang. Banyak sekali ayat-ayat Bang Edis yang menunjukkan Tuhan di dalam Bible Anda itu ada yang mengatakan Tuhan yang Maha Esa Murni, ada yang kemudian menjadi bersekutu-sekutu atau berkepribadian. Nah, saya tanya, ada ayat yang menjelaskan Tuhan tidak bisa dilihat di Bible Anda. Ada ayat yang menjelaskan Tuhan bisa dilihat menjelma menjadi manusia. Dua ayat yang saling bertentangan ini, tolong dijelaskan bagaimana menurut Anda. Silakan. Ya, saya luruskan ya. Jadi di dalam Bible itu tidak pernah ada yang namanya Allah menjadi manusia. Ya, saya luruskan ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes ya, Yohanes pasal pertama ya ayat yang pertama sampai 14, di situ dikatakan firman ya. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Saya ulangi ya, ini banyak orang awam gitu yang sok-sokan jelasin Bible juga saya perlu luruskan ya. Begini ya. Dikatakan di situ firman adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu adalah sang firman, gitu loh. Nah, itu biar nggak dibolak-balik ya, karena banyak orang baca Bible itu dibolak-balik. Saya kasih contoh, kalau dibolak-balik itu jadi salah. Contoh ya begini ya, saya kasih aja. Donald Trump adalah presiden, ya. Donald Trump adalah presiden. Ini benar, tapi kalau dibalik, presiden adalah Donald Trump, ini salah gitu loh. Ya. Kalau Donald Trump adalah presiden, itu benar. Tapi kalau dibalik, presiden adalah Donald Trump, salah gitu loh. Karena presiden itu definisinya bukan Donald Trump gitu loh. Presiden itu definisinya orang yang menduduki jabatan gitu loh. Jabatan di dalam satu negara. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Nah, begitu juga di dalam Bible, ya. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging gitu loh, bukan Allah yang menjadi daging. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, jadi intinya begini Ditya, sederhananya begini. Nah, bagaimana cara sebentar dulu Dis. Ya, mohon maaf ya, saya potong. Ini kan waktunya Bang Media. Begini aja sudah, TikTok aja ya. Biar ini sesi TikTok aja ya. Yang penting saling memahami gitu ya. Ya oke ya. Ya, silakan Dis. Ya. Silakan TikTok aja, Sir. Ya, gini aja. Coba kamu apa kejanggalan kamu terhadap Kristen? Coba biar saya jelaskan. Tadi belum dijawab, Bang. Jadi gini, ada ayat di dalam Bible yang jelas menunjukkan Tuhan tidak bisa dilihat. Nah, kemudian tiba-tiba
ujuk-ujuk Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Nah, ini dalam posisi ini ada Coba dua di ayat mana? saling Ya, di mana ayatnya dikatakan Ya. begitu? Di mana? Coba kamu tunjuk ayatnya. Bang Edis bisa lihat di dalam ayat sebentar aku cekkan dulu ya. Ya. Di Yohanes di dalam Yohanes tuh, Ya, Bang. ditampilkan saja ayatnya biar enak. Sebentar aku cekkan dulu. Di Yohanes 1, Bang. Tidaklah seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, gitu. Seperti di Nah, ini Yohanes udah saya, Yohanes 1 ayat ya, 18. udah saya bilang lagi media. Di dalam Bible nggak ada kata Allah loh. Kamu bilang tidak melihat Allah. Nggak ada Allah itu di mana? Nggak pernah ada itu dalam Bible. Kok bisa kamu masukin gitu loh Allah dalam Bible itu gimana sih? Yang benar Maksudnya gimana? dulu banyak. Ya, Tadi kamu silakan. bilang tidaklah ada yang melihat Allah. Loh, Allah itu nggak ada dalam Bible. Kok Oke bisa dah. tidak melihat Allah? Kita biar tidak berputar di situ, Sang Pencipta saja sudah. Biar tidak berputar di situ ya. Jadi begini. Itu nggak ada ayatnya. Kita harus bicara ayat gitu. Jangan gini aja, gini aja Madia, gini aja. Saya mengajak kamu supaya kamu menjadi orang Kristen, dibaptis ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama kamu, apa yang menghalangi kamu menjadi orang Kristen? Oke, yang menghalangi Madia menjadi orang Kristen, yang pertama, sifat di dalam Tuhan di dalamnya agama Anda itu banyak sekali menunjukkan kelemahannya. Itu yang jadi masalah. Banyak sekali tidak maha kuasanya menunjukkan kelemahannya sehingga Madia tidak bisa menjadi Contohnya apa? Contohnya pada saat Tuhan Anda itu disalib, itu kan menunjukkan kelemahan sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang, saya potong dulu, Dit. Saya potong dulu, Madia. Tadi kan sudah saya bilang, apa sih Tuhan itu? Tadi kan dari awal sudah saya bilang, apa sih definisi Tuhan? Saya sudah tanya loh sama kamu tadi. Oke, biar tidak usah melebar seperti itu, Madia menjawab begini ya sudah. Sang pencipta manusia dan keseluruhan alam dunia ini, itu Madia lihat di ajaran agama Anda itu tidak menunjukkan kemahakuasaannya. Yang pertama, hanya untuk mengampuni dosa manusia, mengapa dia harus mati dalam posisi menyerahkan nyawanya, entah menyerahkan nyawanya kepada siapa juga tidak tahu, Madia tidak tahu. Nanti menunggu jawaban Edis. Yang pertama itu, menyerahkan nyawanya hanya untuk dosa, padahal yang mengampuni dosa dia sendiri gitu loh. Sang pencipta sendiri. Itu yang tolong dijawab Bang Edis. Jadi untuk apa dia menyerahkan nyawanya? Hanya untuk dia sendiri kembali kepada. Jadi Tuhan menyerahkan nyawa kepada Tuhan itu menunjukkan kelemahan. Kalau dalam sifat Madia menunjukkan Allah Maha Kuasa, kenapa sampai seperti ini? Hanya gara-gara dosa manusia. Nah, tolong dijawab dulu Bang Edis seperti itu. Silakan. Iya, oke. Begini Adit ya. Jadi memang ya inilah sulitnya ya. Memulai lagi dari nol ya gitu Dit ya. Pertama begini yang harus saya luruskan. Yang poin itu aja Bang Edis. Poinnya artinya gini. Apakah Tuhan sudah menjelaskan bahwa dosa ditanggung masing-masing? Itu di dalam Bible Anda di Ulangan juga ada itu. Kalau nggak salah ayat 20 itu di Ulangan itu dosa tidak ditanggung orang lain tapi ditanggung masing-masing. Nah, kemudian setelah datang abad ke-1, dosa itu harus ditebus oleh Sang Pencipta. Nah, dalam posisi ini kemudian mengapa Madia menunjukkan ketidakmahakuasaan? Masa hanya untuk mengampuni dosa manusia, Tuhan harus bunuh diri atau menyerahkan nyawanya, entah menyerahkan nyawanya kepada siapa. Nah, ini yang membuat Madia itu belum bisa terima ajaran agama Anda, Bang Edis. Tolong dijelaskan biar Madia bisa terima, gitu loh. Itu, tolong dijelaskan. Kalau menurut Bang Edis, tolong gimana? Iya, karena tuduhanmu juga semua salah gitu loh. Gimana saya mau membuktikan diri gitu loh. Kamu membuat satu tuduhan yang memang orang Kristen sendiri tidak meyakini itu. Gitu loh. Makanya kamu dapat ide dari mana gitu loh kalau Tuhan bunuh diri. Oke, sekarang saya tanya. Artinya, maksud saya gini Madia. Cobalah kamu membuat satu argumen yang diyakini oleh orang Kristen gitu loh. Kamu membuat satu argumen yang orang Kristen sendiri nggak meyakini itu. Gimana saya mau jawabnya? Sekarang saya tanya detail. Apakah gunanya Isa atau Yesus itu disalib dulu yang pertama? Apa gunanya? Ya, pertanyaanmu udah salah. Pertanyaanmu bukan apa gunanya. Harusnya kamu bilang kenapa begitu. Kenapa? Ya harusnya kamu bilang kenapa, bukan apa gunanya. Ya, kenapa Tuhan yang Anda yakin itu
harus disalib. Itu dulu, tolong dijelasin. Ya, kalau kamu baca Bible, ya di situ sudah jelas bunyinya karena mereka itu menolak dia gitu loh. Menolak dia sehingga orang-orang itu menyerahkannya kepada apa namanya pemerintahan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membunuhnya gitu loh. Itu alasannya sudah jelas dalam Bible gitu loh. Terus Silakan. gunanya untuk manusia apa? Gunanya Tuhan disalib. Gunanya untuk manusia disalib apa? Apa bukan ada gunanya Tuhan? gunanya, bukan gunanya gitu loh. Itu sebagai mereka menolak, ya kan? Menolak Ya. Yesus. Mereka tidak menerima apa yang diajarkan oleh Yesus, mereka tidak menerima klaim-klaim yang dikatakan oleh Yesus sehingga mereka menolak dan membunuhnya. Gitu loh. Pertanyaanmu salah, bukan gunanya gitu loh. Jadi tidak ada berkorelasi dengan penebusan dosa manusia. Ceritanya dengan Yesus mati di kayu salib. Menurut Bang Edis gimana, Kais? Berkorelasi enggak dengan penebusan dosa di Ya, manusia? bagi orang yang percaya begitu loh. Kalau orang yang tidak percaya ya enggak ngapain gitu loh. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, ya kan? Itu menjadi satu apa namanya? Satu jalan begitu loh, satu jalan pengampunan dosa gitu loh. Oke. Sekarang kalau sudah tahu begini, bila Anda katakan seperti itu, ada 2 poin yang berkembang menjadi pertanyaan. Ini menunjukkan apakah Tuhan dengan seperti itu maha kuasa apa tidak? Saya tanya dulu Bang Edis. Dengan dia mati di kayu salib dalam posisi dia dalam posisi untuk maha kuasanya di mana? Maha kuasanya di mana? Yesus bangkit gitu loh dari antara orang mati. Nah, pertanyaan gini, sekarang saya balik. Kita balik ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Enggak gini. Enggak, satu pertanyaan dulu. Enggak, kita ganti-gantian satu pertanyaan yang sejenis gitu loh. Tadi kan kamu bertanya gitu. Nah, sekarang saya balik sama kamu. Kapan Allah pernah ada? Saya tanya, kapan Allah pernah menunjukkan keberadaannya dari zaman Muhammad? Atau di zaman Muhammad aja lah, kapan? Kapan Allah? Apa yang Anda mau tanya? Kapan Allah? Ya, kamu kan mengatakan Allah tidak boleh kelihatan, ya kan? Allah tidak kelihatan. Nah, pertanyaan saya sama. Pertanyaan kalau Allah tidak kelihatan, apa bedanya sama kentut? Ya, terus? Oke, saya jawab ya. Ya itu dulu kan nggak boleh kelihatan. Artinya kamu sudah membuat Tuhan dan memenjarakan Tuhan kalau Tuhan tuh nggak boleh kelihatan gitu loh. Kalau kelihatan berarti bukan Tuhan gitu. Nah gini aja, apa bedanya sama kentut gitu? Oke. Sebelum dijawab oleh Bang Madia, apakah Tuhan itu kentut? Oke ya. Ini sedikit iklan ya. Mohon maaf saya potong sebentar. Ini ada knalpot rusak atau Mbak Uti Watimena ingin berdebat ya, ingin mencari rival dari narasumber Islam. Nah, kalau memang ada narasumber Islam yang ingin berdebat sama Mbak Uti Watimena, silakan ya, bisa bisa kirim di live chat bisa ya, atau hubungi nomor saya itu situ ya. Oke, ini lagi gatal ini cari lawan debatnya ya dari narasumber Islam. Oke, silakan dilanjut Bang Media. Oke, silakan. Oke, saya jawab dulu. Mengapa Tuhan tadi tidak bisa dilihat? Ya artinya dalam posisi bukan gitu. Kan kamu bilang gini, Tuhan itu tidak boleh kelihatan gitu. Pertanyaan saya sama kamu, siapa yang ngomong sama kamu di dalam Quran mana Tuhan itu nggak boleh kelihatan? Oke. Saya sudah baca Quran itu di mana ada Tuhan tidak boleh kelihatan mana? Oke. Di dalam Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un, Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu yang pertama dulu. Jadi kalau Tuhan itu yang ngomong gitu siapa? Allah. Yang ngomong Allah di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada begitu. Coba tunjukkan ayatnya, Surah ayat 11 Bang Edis, surah ayat 11. Ditampilkan saja ayatnya. Ditampilkan saja biar beres. Surah ayat 11. Surah ayat 11. Oke. Ya, ditampilkan saja ayatnya. Oke, Al-Quran ya. Oke, siap. Iya. Iya. Al-Quran apa tadi bro? Sorry lupa saya. Malu pakai pusat kepala. Kurang jelas bro suaranya. Surah ayat 11. Surah ayat 11. Oke. Sorry. Sabar ya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Oke. Ya. Udah.
Ya itu Bang, silakan Bang, kelihatan. Nah, jadi korelasi ayat ini Madia nggak dalam posisi Di Laisa mana? Di kamitslihi mana? syai'un. Ya di mana? Di mana coba ayat berapa mana? Coba bacakan ayat 11-nya Bang. Eh, Itu Madia langsung sebut aja tadi. bahwa Laisa kamitslihi syai'un itu. ya ini yang terakhir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Nah, itu Dan Dialah yang posisinya di Maha situ, Bang. mendengar lagi Maha melihat ya. Ya, yang ngomong itu itu siapa? poinnya. Yang ngomong Poinnya tidak di ada situ. serupa, yang ngomong tidak serupa dengan dia siapa itu? Yang ngomong Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mana nggak ada di situ. Ya itu kami selihi itu Edis, kami selihi sayun bahwa Laisa samiun kamitslihi syai'un. Nggak ada di situ. Bunyinya kan dia Laisa siapa kamitslihi. lagi? Harusnya kalau Allah yang ngomong aku, bukan dia. Masa Allah ngomong dia siapa lagi? Nah, kita nggak usah Gimana sih? kritik lagi Bang Idris. Kita di Gini sini aja, membahas ini. Oke, gini aja. Intinya gini, biar kita Banyak. nggak debat kusir. Gini aja, biar kita nggak debat kusir. Gini aja, ya. Kenapa Allah tidak berkuasa membangunkan Muhammad dari kuburan? Kenapa sampai sekarang Muhammad masih di kuburan? Itu aja. Itu aja Oke. inti perbedaan kita di situ. Yesus bangkit, Oke, kita mengalahkan nggak usah lari maut. dulu, Bang Idris. Gini, Edit. Bentar, Gini, kita nggak Media. usah lari ke Muhammad. Gini, Kita Media. Iya, kita bebas kita bebas. biar kita baca nggak debat dulu, kusir ya. gitu loh. Gini, kita debat kusir. Kalau kita debat kusir terus, bilang maha kuasa, biar nggak cuman klaim ya. Kalau semua orang bisa mengklaim Tuhannya maha kuasa ya, Lia Eden pun bisa mengklaim Tuhannya maha kuasa menciptakan langit dan bumi, semua bisa ngomong gitu. Pertanyaannya sekarang gini aja, ya. Orang Kristen percaya bahwa Yesus bangkit, ya, mengalahkan maut. Itulah bukti kebenarannya ya. Ia tidak menyerahkannya kepada maut. Itulah bukti ya. Tidak membiarkannya di dalam kubur ya, dikalahkan oleh maut sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya sama kamu, Dit. Coba tunjukkan bukti keberadaan Tuhanmu dengan apa namanya membangkitkan Muhammad dari kuburan. Kenapa sampai sekarang masih di kuburan gitu loh? Coba di mana kekuasaannya, di mana kekuasaan Tuhanmu di mana? Kok orang kesayangannya yang katanya mematuhi dia setara dengan mematuhi Allah, kok sampai sekarang masih di kuburan? Silakan, Dek, Media. Oke, terima kasih ya Bang Edis ya. Kita dalam hal ini kan menggali tentang sifat-sifat Tuhan. Tidak usahlah berkorelasi dulu ke ciptaan. Kalau Nabi Muhammad itu ciptaan. Jadi tidak bisa di dalam Islam itu hal-hal yang untuk kita kan menggali identitas Tuhan. Siapa sih sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta ini siapa gitu loh. Nah, makanya kita gali Bang Edis. Kita galinya itu dengan cara apa? Kita gali dalam Bible itu sendiri maupun di Al-Qur'an. Nah, di dalam Bible itu sendiri ada ayat di Keluaran kalau nggak salah 20:35 itu 20 itu menunjukkan Tuhan tidak bisa dilihat juga. Kemudian di dalam ayat di dalam Alkitab juga di Matius 5 itu Tuhan tidak bisa melihat wajahnya pun engkau tidak bisa gitu loh. Tidak bisa diserupakan juga. Nah, jadi ayat-ayat seperti itu kita cari korelasinya. Oh, ini berarti identitas Tuhan ya. Nah, kemudian bila ada kemudian ayat atau ayat yang menunjukkan Tuhan itu menjelma menjadi manusia, nah ini terjadi benturan gitu loh. Nah, aku mau tanya Bang Edis, tidak usahlah kita posisikan sang pencipta dengan ciptaan Halik ini, Halik dengan makhluknya Nabi itu kan makhluk, Bang Edis. Jadi nggak bisa kita korelasikan gitu loh. Jadi nggak nyambung kalau dalam Islam tertolak. Mending kita gali sifat-sifat Tuhan ini saja. Oh iya, oke, sifat-sifat Tuhan. Oke, sifat-sifat Tuhan kan tadi sudah kamu bilang sifat Tuhan itu maha kuasa, betul atau tidak? Ya, sifat Tuhan maha kuasa. Oke, nah sifat Tuhan maha kuasa ya, Tuhan mampu melakukan segala hal. Nah, begini nih. Kalau kamu belajar agama apapun, semua agama mengklaim Tuhannya maha kuasa. Islam mengklaim Tuhannya maha kuasa, Kristen mengklaim Tuhannya maha kuasa, Yahudi mengklaim Tuhannya maha kuasa, Hindu mengklaim Tuhannya maha kuasa, Konghucu, semua agama bilang Tuhannya maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Sekarang bukti nyatanya aja. Saya tanya sama kamu, ya, kamu mempercayai Muhammad bahwa Muhammad adalah orang yang paling mulia di muka bumi, betul atau tidak? Iya, betul. Ya, sekarang saya tanya sama berkuasa, mana kekuasaan Tuhanmu? Kenapa Muhammad sampai sekarang masih di kuburan? Mengapa Nabi Muhammad masih di kuburan? Karena memang jadi sunatullah. Dari sudah suratan takdir bahwa manusia setelah meninggal itu ada jalurnya nanti di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga banyak sekali. Bukan, pertanyaan saya begini. Ya, kalau memang Allah itu ada, ya, kenapa Allah membiarkan orang yang paling kekasihnya lo dikatakan ya,
Dikatakan kekasihnya orang yang taat, kalau taat kepadanya itu setara dengan taat kepada Allah. Kenapa sampai sekarang masih di dalam kuburan? Pertanyaan saya sekarang, kalau memang Allah itu ada dan Maha Kuasa, kenapa Muhammad sampai sekarang di kuburan? Bedanya dengan Mbah Surijo apa? Sama-sama di kuburan. Bedanya sama siapa namanya? Siapa itu? Kamal Ataturk apa? Sampai sekarang masih di kuburan. Gitu loh. Apa bedanya kalau sama-sama di kuburan? Beda dengan Yesus. Kami nggak mengikuti orang yang ada dalam kuburan gitu loh. Iya kan? Itu bedanya kita, Dit. Ya, kami mengikuti orang-orang hidup. Kami mengikuti yang hidup gitu, yang hidup, yang bangkit, yang sudah naik ke surga. Kamu mengikuti siapa? Orang yang ada di kuburan. Betul atau tidak? Oke, saya jawab langsung. Jadi begini, di dalam ajaran Islam, Bang Idis ya, kehidupan manusia ini memang sudah diatur, ditetapkan. Dari alam dalam Islam itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz namanya, kemudian masuk ke alam rahim, ya, kemudian masuk ke alam dunia, kemudian meninggal dunia itu masuk ke alam barzah. Nah, kemudian dibangkitkan, berkumpul di padang mahsyar, kemudian disitulah ditimbang amal kebajikan, baru kemudian masuk ke Nah, semua juga mengklaim begitu. Masalahnya semuanya mengklaim begitu, Madia. Jadi kita nggak bisa membuktikan. Semuanya mengklaim begitu kalau masalah itu. Makanya hal seperti ini tidak usah dikorelasikan. Kita bahas Tuhan, sifat Tuhan saja, Bang Edis. Nah, makanya aku mau gali Anda. Di dalam Tuhan Anda. Gini, biar kita balen ya. Kalau kita balen sih. Iya, begini loh. Untuk kita bicara tentang Tuhan hayalan kalau gitu. Semua mengklaim Tuhannya Maha Kuasa, ya kan? Mampu ini, mampu itu. Sekarang pertanyaan sama kamu. Membangkitkan Muhammad bisa nggak Allah? Saya tanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad dibangkitkan. Pada hari kiamat juga Nabi Muhammad dibangkitkan. Semua agama juga bilang begitu. Semua agama juga bilang begitu. Ini tidak ada korelasi dengan Tuhan loh, Bang Edis. Ini kita menggali. Ini kalau mau kita buka nanti posisinya pada saat kebangkitan, pada saat orang hari kiamat, kemudian alam baru, dibangkitkanlah manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Itu nanti kita buka juga ya. Kita sekarang itu artinya gelap gitu. Ya, itu artinya gelap semua di media. Kita gelap semua kalau begitu. Nanti kita bahas itu dalam keyakinan kita masing-masing dalam penggalian kitab. Yang sekarang Anda boleh tanyakan. Gini aja. Sifat Tuhan saja. Silakan tanyakan sifat Tuhan yang sempurna. Dalam Asmaul Husna aja kita gali ya, silakan. Karena Anda mengenal Tuhan, kenal sifat Asmaul Husna silakan. Atau sifat-sifat 20 dalam Islam silakan tanyakan. Biar Anda lari-lari Bang Edis ke sifat lain. Oke. Enggak apa-apa, gini ya. Sesuai tema. Kita kenal Tuhan aja, mengenal Tuhan ya. Kalau orang Kristen itu tidak pernah mengarang-arang Tuhan gitu loh. Tuhan yang dikonsep-konsep, Tuhan harus begini. Itu namanya Tuhan filsafat. Tuhan hasil buah pikiran manusia. Nah, sedangkan Tuhan di dalam Kristen itu adalah Tuhan yang mengenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya, yang datang menyelamatkan umatnya. Gitu loh. Bukan Tuhan yang dikarang oleh konsep. Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Itu mah Tuhan filsafat, Tuhan hasil orang bertapa. Orang bertapa di bawah pohon pisang, menghayal tentang Tuhan, jadilah Tuhan. Dia bikin Tuhan sendiri. Jadi yang saya bilang Tuhan hayalan. Gitu loh. Tidak, orang Kristen nggak percaya dengan yang begitu. Gitu loh. Orang Kristen percaya. Ya, silakan. Silakan. Jadi gini. Di dalam ajaran Islam itu Bang Edis ada pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi apapun yang disampaikan identitas Tuhan, Allah kenalkan itu di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Islam tidak seperti mengarang-arang. Semua apapun yang dijabarkan di dalam ilmu tauhid itu sumbernya ada ayatnya, berarti ada pertanyaannya sekarang. Berarti pertanyaannya sekarang adalah, kapan Allah ngomong sama Muhammad pertama, "Oh Muhammad, saya adalah Allah, saya adalah coba tunjukkan di mana ada ayat begitu. Coba tunjukkan kapan pertama kali Allah ketemu dengan Muhammad, coba. Memperkenalkan diri, Muhammad, saya adalah Allah, di mana?" Enggak, pertanyaannya masih ngambang ini. Enggak, begini loh. Kita ini kan semua ini kan buta, nggak ngerti ya. Kita tahu itu dari seseorang ya yang menjelaskan Tuhan itu apa dan siapa.
ya kan? Karena kita nggak dapat wahyu, karena kita tidak dapat wahyu, kita mendapat informasi dari seseorang. Nah, saya orang-orang Kristen mengenal Bapa dari Yesus, anaknya yang tunggal. Jadi yang datang dari surga memperkenalkan Bapa gitu loh. Kami percaya bahwa Yesus itu datang dari surga. Ya, datang dari surga menjadi daging ya lewat kelahiran seorang perawan Maria, terus dia menjelaskan tentang Bapa. Gitu loh. Orang yang datang dari surga yang menjelaskan tentang Bapa, orang yang datang dari surga, bukan orang yang datang dari kuburan gitu loh. Mana mungkin kita menerima tentang Tuhan dari manusia, dari orang mati gitu loh. Artinya gini loh Madia, kita nggak usah debat kusir. Yang memberikan informasi kepada kita itu siapa gitu loh. Nah, saya mengenal Bapa dari Yesus. Nah, kamu mengenal Allah kan dari Muhammad. Nah, pertanyaan saya sama kamu, yang mana yang harus Ya. kita konfirmasi kebenarannya? Kan gitu. Betul nggak? Oke. Iya, Nah, iya, iya. sekarang Silakan. pertanyaan gini, kita sama-sama Ya. kita sama-sama mengenal Tuhan, mengenal Sang Pencipta. Kalau kami Ya. orang Kristen dari Yesus, dari anaknya yang datang ke dunia menjadi manusia. Ya. Iya, iya. Sekalipun anaknya ditolak, ya, Yesus sebagai sang anak itu ditolak, dibunuh, tetapi Bapa yang Maha Kuasa itu membuktikan kekuasaannya dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu menjadi satu konfirmasi, satu segel, satu bukti bahwa semua omongan Yesus itu benar. Kalau Yesus Oke, tidak saya mati, tanya dulu, kalau Bang Yesus Idris. sedikit Oke, saya sebentar, tanya. sedikit bentar. Kalau Yesus tidak bangkit dan dia masih di kuburan sampai sekarang, berarti semua ucapan Yesus itu dusta gitu loh. Nah, dengan bangkitnya Yesus, semua omongannya itu bisa dipercaya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, dapat nggak? Apakah kita bisa percaya dengan semua omongan Muhammad, sedangkan Tuhannya Muhammad tidak sampai sekarang masih membiarkan Muhammad di kuburan? Ya, Oke, nggak ada konfirmasi sebenarnya kebenaran di dalamnya. Konfirmasi untuk menguatkan bahwa semua yang diomong Muhammad itu benar itu nggak ada gitu loh. Oke, Kecuali sekarang kalau saya tanya Muhammad Idris. dibangkitkan gitu loh. Itu bukti Oke, saya tanya kebenarannya. Idris. Oke, Silakan. sekarang Ya. saya tanya Idris. Sekarang nabi-nabi selain Nabi Muhammad yang Anda percaya nabi siapa saja? Selain Di Nabi dalam Muhammad. Bible ada banyak sekali nabi. Ya, di dalam betul. Islam saya tidak tahu ada berapa nabi. Ya. Kalau Nah, sekarang saya tanya. kalaupun ya Oke. kalian cuma ngomong Nabi-nabi yang Edis 124.000 percaya, tapi nggak mampu menyebutkan nabi-nabi percuma. yang Gitu. oke. Nabi-nabi yang Edis percaya itu tinggal di mana sekarang? Karena mereka juga benar menurut di dalam Taurat dan Tidak Injil. ada, Nah, itu tidak nabi-nabi ada. itu Ini yang penting ya, Udah, saya perbedaan tanya antara dulu, yang Anda yakini nabi-nabi yang membawa ajaran-ajaran sebelumnya itu juga selain ajaran Yesus ini, mereka itu selamat juga tentunya. Itu mereka berada di mana saya tanya? Ya, mereka Nabi berbuat Salomo, kesalahan. Ya, pokoknya mereka nabi-nabi berbuat Musa segala macam. ya, Musa nabi di dalam kekristenan itu berbuat kesalahan. Ya, semua nabi itu berbuat kesalahan. Tidak ada yang tidak berbuat kesalahan. Musa Nah, dia saya berbuat tanya, kesalahan. dia sekarang berada di mana? Sekarang. Semuanya ada di kuburan karena kita tidak mengikuti nabi. Berarti nabi-nabi yang terdahulu dengan ajarannya juga walaupun mereka benar, mereka juga dalam posisi masih menunggu. Saya luruskan ini. Oke, ini kesesatan yang paling penting. Kita tidak mengikuti nabi, ya. Kita tidak mengikuti nabi. Yang kita ikuti adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi. Nah, jadi makanya kamu gini, sedikit saya luruskan. Kamu harus bisa membedakan taat kepada nabi dengan taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi. Kalau taat kepada nabi, sebentar Madia. Kalau taat kepada nabi, itu artinya taat kepada orangnya. Tapi kalau taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi, itu artinya taat kepada Tuhannya. Nah, kami percaya bahwa Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah sang firman yang menjadi daging. Dia adalah firman Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi apa yang dikatakan sedikit apa yang dikatakan oleh Yesus itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapa. Nah, bedanya kalau nabi, apa yang dikatakan oleh nabi itu berasal dari keinginan dia sendiri. Makanya nabi itu ketika dia menyampaikan firman Tuhan, berarti otoritas Tuhan yang berbicara, bukan dirinya. Gitu loh. Ya. Nah, nabi itu juga manusia, bisa berbuat salah. Nabi-nabi sebelum Yesus itu datang kan tentunya dia membawa ajaran juga seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, saya tanya,
itu sekarang nabi-nabi yang benar itu berada di mana, di kuburan atau berada di alam mana, Bang Edis? Menurut Bang Edis, yang benar Iya, kok ya, bukan nabi yang salah, bukan nabi palsu loh, iya, nabi yang benar. iya. Itu berada di mana? Ya, menurut Bible semuanya itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Begitu bunyi dalam Bible. Sekarang itu kenapa Tuhan yang Maha Kuasa kok tidak menolong itu nabi? Kalau nabi itu benar, kenapa dia tidak bisa membangkitkan juga nabi-nabi yang di dalam seperti itu? Kenapa? Padahal nabi itu Ya, benar. karena mereka Mana tunjukkannya? melakukan Kenapa? karena mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, makanya mereka diserahkan ke dalam maut. Semua orang yang berdosa, semua orang yang melakukan dosa, itu upahnya adalah maut. Nah, nanti di akhir zaman baru dibangkitkan gitu loh. Ada nggak ada Abang Edis ayat dalilnya di Bible Anda yang menunjukkan nabi-nabi itu berdosa? Ada nggak dalilnya? Oh, Tolong banyak tunjukkan. sekali. Coba. Pokoknya Contoh misalnya. nabi-nabi maksudnya yang mengklaim itu kan nabi kan dalam posisi tentunya Tuhan tidak mungkin salah dong memilih nabi. Masa Tuhan memilih nabi yang berdosa? Tidak mungkin dong. Makanya aku mau tanya, masa Tuhan Tuhan pilihan makhluk ciptaannya yang mulia kok sampai yang berdosa, kan berarti Tuhan nggak beres dong memilih nabi. Kok milih orang yang berdosa, kan sampai yang baik ini yang perlu saya luruskan ya. Gini. Makanya sebenarnya nabi kalian tuh cuma satu, Madia. Makanya kalian nggak ngerti ya. Di dalam Bible. Aku tanya enggak apa-apa. Kalau saya pertanyakan ya. Di dalam Bible, nabi-nabi itu berbuat kesalahan. Musa contohnya ya. Musa itu dia berbuat kesalahan. Karena dia berbuat kesalahan, dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian itu karena dia melanggar kekudusan Tuhan itu dengan melampaui perkataan Tuhan. Ya. Itu kesalahan Musa. Ada dalilnya ada, ayatnya ada. Makanya saya itu udah berkali-kali nyuruh kamu, Madia, tolong bacalah Bible itu dari awal sampai akhir. Baru nanti kamu nggak mungkin nggak masuk Kristen setelah baca itu. Gitu loh. Ini Bang Edi, apakah dengan posisi seperti itu kemudian diklaim nabi-nabi hal-hal yang seperti itu akhirnya dikatakan berdosa sehingga dia membuat cacat posisinya sebagai nabi dan rasul sehingga dikatakan dia berdosa dalam posisi tidak bilang mereka cacat. Yang tidak boleh adalah menjadikan mereka itu sebagai Tuhan. Itu yang tidak boleh. Loh, ya, aku yakin nabi-nabi terdahulu tidak mungkin Bang Edis dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, tidak mungkin. Saya yakin kecuali umatnya yang menyembahnya, yang padahal dia karena seperti saya bilang tadi, kamu tidak ngerti definisi Tuhan. Makanya seperti saya bilang tadi kan, tadi kan sudah saya bilang, Dit, ya di dalam Al-Qur'an. Kita sepakati dulu Tuhan. Sedikit dulu. Tuhan. Soalnya melebar terus kita gini, kita kebalik, biar nggak kebalik. Gini loh, Dit ya. Saya kasih tahu kamu ya Madia ya. Gini ya. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang mengatakan begini, mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya sama kamu, ada tidak orang-orang yang menjadikan rahib-rahib ya dan alim ulama sebagai Tuhan menurut Al-Qur'an? Oke. Saya singkat aja loh pertanyaannya. Menurut Al-Qur'an, ada tidak orang yang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan? Ada tidak? Kalau rahib-rahib ada informasinya di Al-Qur'an. Kalau rahib-rahib ada. Oke. Ya, sedangkan rahib-rahib saja dijadikan oleh Tuhan, ada ayatnya dalam Quran. Saya tanya sama kamu, ada nggak nabi yang dijadikan oleh Tuhan? Yang dijadikan Tuhan? Pada saat itu di ajaran Yahudi ada yang menyembah Uzair. Ya, kamu juga harus belajar juga apa itu definisi menyembah. Oke, sekarang pertanyaan sama kamu, sama dia. Nah, bener nggak? Ini final. Enggak, ini final. Ini final, Madia. Ini final. Ini sebenarnya yang menghalangi. Oke, ini sebenarnya yang menghalangi kamu masuk Kristen. Sekarang saya tanya sama kamu, ya. Apa? Bener nggak kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Di dalam ajaran Islam, dalam ilmu tauhid ya, walam yakullahu. Sebentar, ini saya jawab. Oke, silakan. Di dalam Al-Qur'an, walam yakullahu kufuwan ahad.
Tuhan tidak bisa disetarakan, disamakan dengan apapun juga. Oke, Kalau oke, kamu Madia mengatakan, menjadikan oke, menjadikan sebentar, Madia. Ini penting, Madia Madia. jawab dulu biar kelar. Kamu, Kalau ya, ini Madia penting. Enggak, saya sudah nangkap. Ya, saya sudah nangkap. enggak, Saya tapi sudah nangkap. biar penonton tahu gitu loh, biar jelas. Kalau Madia jadikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan, berarti bertentangan dengan informasi Tuhan di dalam ayat Al-Qur'an. Tuhan tidak bisa diserupakan, Ya, itu disamakan teorinya. dengan manusia. Itu teorinya. Enggak, Itu ini teorinya. Al-Qur'an Oke, bicara. oke, Al-Qur'an sebentar. surah Oke. Al-Ikhlas saya Oke, bicara. kita Al-Qur'an prakteknya. bicara, Oke, ya. sekarang prakteknya. Betul Silah, tidak? Betul tidak? Ketika kamu taat kepada Muhammad, itu adalah setara dengan taat kepada Allah. Betul tidak? Bila kita taat apa? Dalam posisi apa? Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah Muhammad menyetarakan dirinya dengan Allah? Apakah Allah setara dengan Muhammad? Dalam hal ini, ayat atau hadis yang bicara seperti itu. Sebentar, gini, Madia. Tadi kamu mengatakan tidak ada yang setara dengan Allah. Itu Ya. teorinya. Itu teorinya ya. Ya. Sekarang prakteknya. Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, perhatikan ku. Muhammad nggak bilang barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang gini, barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Saya tanya sama kamu, Muhammad menyetarakan dirinya dengan Allah tidak di sini? Oke, menyetarakan di sini bukan berarti menyetarakan dalam orangnya, tetapi ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh. Jadi ya, berarti Muhammad setara nggak dengan Allah? Nabi Muhammad fisiknya tidak setara, tetapi ajarannya setara. Karena ajarannya Allah yang perintahkan. Ini penting. Ini bahaya loh, Dit. Ini bahaya sekali loh, ya, statement ini. Enggak begini. Tahu nggak, Dit? Tahu nggak kamu kenapa orang-orang ingin membunuh Yesus? Karena Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Ya, ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Barang siapa tidak hormat kepada anak, ia tidak hormat kepada Bapa. Ini Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Makanya dia dibunuh. Nah, sebentar dulu, Media. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Ketika Muhammad mengatakan, barang siapa taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Saya tanya sama kamu, dari sudut mana ini bukan menyetarakan diri? Muhammad tidak menyetarakan diri dengan Allah. Saya jawab langsung. Dari sudut ajarannya. Dari sudut ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad. Karena Allah yang suruh ajaran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka itu dalam posisi ajaran. Berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus dalam posisi fisik, dalam bentuk manusia. Kemudian di situ disetarakan. Itu beda. Beda jauh. Ajaran sama fisik. Beda, Bang Edis. Ini yang jadi masalah perbedaannya di sini. Karena Allah itu, ajaran agama itu adalah ajarannya yang penting, bukan fisiknya, bukan bentuk wujud manusianya. Ini yang jadi masalah di sini. Jadi Nabi Muhammad setara dalam posisi mentaati Nabi Muhammad sama dengan mentaati Allah, itu dalam bentuk ajarannya. Dan itu pun Allah yang suruh, gitu loh. Dan itu pun Allah yang suruh. Nah, sedangkan Yesus menyetarakan dengan Allah, dengan Sang Pencipta itu, tapi dalam posisi fisik, bentuk, dan ini pun apakah ada informasinya Tuhan yang suruh gitu loh? Enggak, bukan Bapak gitu. Suruh ada enggak? Saya tanya Anda. Tuhan Bapak ada enggak suruh? Oh, gini deh, gini. Begini Madia. Oke, begini Madia. Begini yang nyuruh ini. Biar balance kita. Kalau Madia sudah Madia jawab ajarannya. Nah, kalau Anda mengatakan fisiknya Yesus yang disalib itu setara dengan Anda katakan Yesus itu setara dengan Allah, berarti kan dalam bentuk fisik. Tidak. Ah, inilah yang sulit dipahami oleh kalian ya. Gini saja Ditya. Oke. Saya tidak mungkin menjelaskan sama kamu tanpa memanfaatkan apa yang kamu pahami terhadap kekristenan. Saya tanya sama kamu. Anda jelaskan saja dulu. Apa yang membuat setara ini apanya? Tolong dijelaskan dulu. Enggak apa-apa, biar kelar. Karena Yesus adalah firman Tuhan gitu loh. Saya tanya sama kamu. Kamu percaya tidak bahwa Isa itu kalimatullah? Oke, sekarang kita bahas firman. Ini penting. Ini penting loh, Dit. Gini, Dit. Kamu percaya tidak bahwa Isa itu adalah kalimatullah? Oke, saya jawab ya. Sebelum kita bahas Isa itu kalimatullah atau apapun namanya, kita kelarkan dulu masalah firman. Sekarang kita samakan persepsi masalah firman dulu. Menurut Anda firman itu apa?
Kalau Madia jawab firman itu adalah Firman- segala perkataan Allah. Nah, sekarang aku Ya, jawab Anda. firman itu Apa sama? bukan sekedar perkataan. Firman itu Jadi apa? adalah logos, pikiran, akal, ya, perkataan, ya. Apa namanya? Pikiran Tuhan. Firman itu pikiran, akal dan perkataan Tuhan gitu loh. Nah, Yesus Oh, ya, jadi gini, sebentar, kita biar kelar dulu masalah. Kita sepakat enggak firman itu perkataan Tuhan? Sepakat enggak dulu? sepakat. Biar kelar. Hah? Sepakat? Gini loh, ada begini loh, Dit. Ya, ya, sebentar dulu begini. Enggak, ini biar kita nggak salah paham ya. Gini loh. Ketika Yesus mengatakan sesuatu, ya, semua yang dikatakan oleh Yesus itu berasal dari Bapa, ya. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak berasal dari Bapa. Nah, saya tanya sama kamu, Dit. Ketika Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia sudah taat kepada Allah. Berarti kamu percaya nggak bahwa semua perkataan Muhammad itu adalah Allah yang suruh? Oke. Kan sudah dia sampaikan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, itu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya yang sudah diilhami. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi berarti kamu Muhammad, percaya bahwa semua perkataan Muhammad adalah berasal dari Allah? Perkataan Allah yang dikonfirmasi di dalam Al-Qur'an dan hadis, itu perkataan Allah, itu semua. Selain itu perbuatan manusia biasa. Selain itu perbuatan manusia biasa. Semua yang ada dikonfirmasi di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sekarang gini saja derajatnya. Biar kita begini Madia, biar kita nggak debat kusir ya. Sebenarnya permasalahannya di sini loh. Kalian itu kan pusing dengan Trinitas kan? Iya kan? Saya tunjukin. Kita kelarkan masalah firman dari tadi belum kelar ini. Kita kelarkan masalah firman dulu. Iya. Kita mau cari kesepakatan dulu. Makanya ini mau saya jelaskan. Dengarkan dulu sama kamu ya. Dengarkan dulu ya. Begini ya. Ketika orang Kristen mematuhi Yesus, itu sudah secara otomatis mematuhi Bapa juga. Ketika menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sudah secara otomatis menjadikan juga Bapa sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya sama kamu, ini saya balik dengan sederajat ya. Ketika kamu mematuhi Muhammad, sama tidak itu dengan mematuhi Allah? Mematuhi Nabi Muhammad, atiullahi wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Mentaati dalam posisi perintah-perintah Allah yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nggak ada bunyinya gitu. Tidak ada bunyinya. Muhammad tidak pernah mengatakan taatilah firman Allah yang kusampaikan. Nggak ada. Coba di mana Muhammad ngomong taatilah firman Allah yang kusampaikan? Di mana Muhammad ngomong gitu? Di hadis Muhammad nggak ngomong gitu. Yang Muhammad omong, barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia durhaka kepada Allah. Pertanyaan saya sama kamu, ketika Muhammad mengatakan barang siapa taat kepadaku, perhatikan ku, ya ku ini siapa ini? Saya tanya sama kamu. Nabi Muhammad. Oke, nah sekarang saya tanya sama kamu, ketika orang mengatakan ku, ini siapa? Pribadi dia sendiri atau orang lain? Pribadi sendiri. Nah, itu artinya berarti ketika kamu mematuhi Muhammad, mematuhi pribadinya Muhammad, itu setara derajatnya dengan mematuhi Allah. Nah, pertanyaan saya sama kamu, bagaimana kamu mengingkari kalau di sini ada penyetaraan diri? Oke, saya jawab ya. Yang menggerakkan dalam Allah itu maha kuasa ya segala sesuatu Bang Edi. Dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya yang menunjukkan Allah itu maha kuasa. Nah, saya cuma fokuskan ke posisi. Gini aja, biar ringkas. Gini. Sebentar, enggak, soalnya nggak nyambung. Gini aja, biar ringkas. Gini aja. Saya mau kelarkan masalah ini ringkas, biar ringkas ya. Saya tanya sama kamu. Kamu percaya tidak bahwa Muhammad dan Allah adalah satu? Seperti orang Kristen percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Saya tanya kamu, percaya tidak kamu kalau Muhammad dan Allah satu? Satu dalam posisi apa? Nah, udah bingung kan? Nah, oke. Nanti kamu ketemu Trinitas juga nanti kamu. Gini, sekarang gini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Mematuhi Muhammad sama dengan mematuhi Allah. Betul? Oke, saya jawab dulu. Oke. Sebentar, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu, Madia. Enggak, belum selesai. Saya belum selesai. Mematuhi Muhammad sama dengan mematuhi Allah, betul atau tidak?
Mematuhi Allah sama dengan mematuhi Allah. Betul, dalam posisi mematuhi dalam Muhammad. perintah, mematuhi dalam ajarannya, betul. Silakan. Nggak ada dalam ajarannya. Saya tanya, Muhammad mengatakan, coba saya pilih kasih dua opsi ya. Mana yang dibilang Muhammad? Taatlah kepadaku atau taatlah kepada firman Allah yang kusampaikan. Mana yang dikatakan Muhammad, mana? Oke, biar nggak mutar maju. Saya kasih dua pilihan. Enggak gini Madia ya. Saya kan kasih dasarnya dulu. Di dalam hadis, gini loh, di dalam hadis ada satu pernyataan Muhammad. Barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Saya tanya sama kamu, yang mana yang dikatakan Muhammad? Barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan, atau barang siapa taat kepadaku? Yang mana di antara dua kalimat itu yang diucapkan Muhammad? Oke. Dalam posisi mentaati Allah dan Rasul ini, mentaati Allah itu dikonfirmasi sudah di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi apapun yang sudah dikonfirmasi di dalam ayat Al-Qur'an. Bukan Madia, pertanyaan saya bukan itu loh. Yang saya tanya sama kamu, Madia, yang mana yang diucapkan Muhammad? A ya. Taatlah kepada firman Allah yang kusampaikan. Itu A. B, taatlah kepadaku. Yang mana? Oke, biar anda lari-lari seperti ini, saya jawab langsung. Di dalam Al-Quran, ini dengerin dulu sebentar. Madia keluarkan satu masalah. Biar kelar dulu. Enggak gini loh, Madia, biar kita nggak lari. Enggak, ini biar nggak lari dulu. Madia, biar nggak lari. Begini Madia, biar kita nggak lari kemana-mana dulu ya. Biar nanti saya komparasikan. Saya tahu poinnya, kawan. Nanti saya compare ke Yesus ya. Nanti saya gantian. Pokoknya nanti langsung kita tutup ke Yesus. Iya, Madia jelasin sebentar. Sedikit gini Madia, sebentar dulu. Saya kasih kamu pilihan ganda. Yang mana yang diucapkan oleh Muhammad? A. Barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan, maka ia menaati Allah. B. Barang siapa taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Yang mana yang diucapkan Muhammad? Yang B. Oke, yang B, betul. Berarti barang siapa yang taat kepada Muhammad, itu sama setara statusnya dengan mentaati Allah. Betul atau tidak? Oke. Sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gini sedikit. Saya belum selesai, Madia. Saya belum selesai. Dengarkan dulu, ya. Pertanyaan selanjutnya. Kamu percaya tidak kalau Muhammad dan Allah itu satu? Seperti orang Kristen percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu menyekutukan Tuhan namanya dalam Islam. Jangan menyekutukan Tuhan. Oke. Saya tidak menyekutukan Tuhan karena saya percaya bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu. Kamu percaya tidak bahwa Muhammad dan Allah itu satu? Enggak, pertanyaan saya sama kamu, Madia. Kamu percaya tidak kalau Allah dan Muhammad adalah satu? Satu dalam bentuk identitas tidak percaya. Satu dalam bentuk identitas Tuhan Sang Pencipta tidak percaya sama dia. Tidak percaya. Saya nggak nanya itu. Kan kamu bilang ketika mentaati Muhammad itu sama saja setara dengan mentaati Allah. Ya, mentaati ajarannya. Ya, mentaati ajarannya saya percaya. Ajarannya loh ya. Ajaran siapa? Ya, ajarannya siapa? Ajaran siapa? Ajaran yang Allah perintahkan. Ajaran yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Tadi kamu sudah saya kasih pilihan ganda loh. Kenapa kok balik lagi? Tadi kamu sudah saya kasih pilihan ganda. Pernah nggak Muhammad mengatakan? Karena hadis itu ada jawabannya di Quran. Hadis tertolak kalau Madia. Ya. Tadi sudah saya kasih pilihan ganda, tapi ternyata kamu balik lagi. Tadi kan sudah saya kasih pilihan ganda. Yang mana yang diucapkan Muhammad? Taatlah kepada firman Allah yang kusampaikan atau taatlah kepadaku? Yang mana? Taatlah kepada Nabi Muhammad dalam posisi ajarannya. Kepada aku itu pun merujuk kepada ajarannya. Kamu tukang edit. Berarti kamu mau merevisi omongan Muhammad? Mau merevisi? Karena saya mendasari Al-Quran Al-Nisa ayat 80. Posisinya An-Nisa ayat 80 itu yang mendasari. Oke, gimana posisi bunyinya? Nabi Muhammad di An-Nisa saya bacakan Anda Anisa 80. Anisa 80. Saya hafal itu ayatnya. Sesungguhnya barang siapa yang menaati Rasul itu enggak ada. Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Allah ya. Oke, barang siapa mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Betul atau tidak? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Kamu tahu nggak bedanya mentaati Rasul dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul? Bisa bedain nggak kamu dari antara dua itu? Mentaati Rasul ini dalam posisi mentaati firman Tuhan.
Itu Nggak ada posisinya. bunyinya begitu, nggak ada bunyinya Karena begitu. Mentah, Rasul itu menerima firman Tuhan. Itu firman Tuhan di mana letaknya di Al-Qur'an. Kan kelar kelar ya posisi ini. makanya itulah bedanya Kelar kita dong. ya. Di dalam Bible tidak pernah ada perintah mentaati nabi. Yang ada itu mentaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nabi itu manusia gitu loh. Dia Nah, itu sama sekarang saya seperti tanya. kita. Sama-sama mentaati firman Tuhan, bukan mentaati Sekarang nabinya. makanya Sekarang saya kita tanya sama kelarkan kamu. tadi Oke, dari sekarang tadi saya tanya sama kamu. kita Oh, kelarkan gini, masalah gini, gini, firman. Madia, Firman begini, kita Madia. kelarkan ya. Bisa, enggak, karena ini buntu loh, gini ya. Bisa nggak kamu bedakan antara mentaati Nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi? Untuk ya jelas bisa dong Bang Edis. Pasti Nah, bisa. kalau bisa, Karena sekarang kalau bisa, yang ditaati itu Muhammadnya atau firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad? firman Allah yang disampaikan Muhammad. Nah, sayangnya Muhammad nggak bilang begitu. Gitu loh. Sayangnya Muhammad nggak bilang begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak bilang begitu, tapi sudah dijawab oleh Allah dalam surat tadi, ya di dalam Al-Qur'an. Bukan. Sudah Allah konfirmasi, ya. Allah sudah konfirmasi. Jadi posisi Al-Qur'an itu derajatnya posisinya lebih mendukung yang utama, Bang Edis. Jadi dijawab dalam posisi surah An-Nisa ayat 80. Itu Oke, sebentar. barang siapa yang Sebentar. mentaati Gini. itu, Madia, kamu dapat Allah, ya. Oke. Barang Kamu siapa dapat yang salam. berpaling dari ketaatannya. Nah, berarti bentar, barang siapa yang berpaling dari ketaatannya, apa sih ketaatannya? Artinya perintah Tuhan di Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka sayangnya omongannya nggak begitu, Madia. Omongannya nggak begitu, ya. Nah, untuk Oke, tahu bersabar dulu. Sabar, saya tengahi dulu. Ini sorry ya, mohon maaf saya tengahi. Ini durasi kita ini sudah 1,5 jam ini, sampai mau berapa jam ini? Maksimal 2 jam tinggal aja. Closing nggak apa-apa, closing dulu. Nanti bisa kita lanjut lagi. Oke, ya silakan closing. Siapa yang duluan ini? Saya duluan nggak apa-apa. Jadi gini. Jadi bisa ini belum kelar satu masalah, Bang Edis. Belum kelar satu masalah. Aku mau kelarkan. Kita lanjut lagi. Oh, betul, kita lanjut lagi. Ini saya kebetulan ada kegiatan. Iya, begini apa namanya? Sorry saya tengahi. Ini kan sudah 1,5 jam durasinya. Kita closing aja. Mungkin di lain kesempatan nanti kita angkat tema yang berbeda gitu ya. Bagaimana? Sepakat ya? Iya. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Edis closingnya. Iya. Jadi begini ya, Madia ya. Sayangnya di dalam Quran tidak pernah bukan dalam Quran. Sayangnya hadis itu tidak berbunyi barang siapa yang mentaati firman Allah yang kusampaikan. Nggak ada bunyinya begitu. Bunyinya barang siapa yang taat kepadaku, perhatikan ku ya. Barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Ya. Tadi sudah saya bilang kalau kita ngomong ku, itu kita bicara atas nama pribadi, bukan bicara atas nama yang lain. Ketika saya mengatakan atas namaku, taat kepadaku, itu taat kepada saya pribadi, bukan taat kepada orang lain. Ya. Kemudian ini ada satu titipan pertanyaan dari Mbak Sopiatul. Ada pertanyaan sama kamu. Saya tanya sama kamu, ketika kamu mentaati Muhammad mencium-cium batu di Mekah, coba di mana ada perintah Allah kepada Muhammad? Muhammad, ciumlah batu di Mekah itu supaya umatmu mengikuti. Coba di mana itu ada ayatnya? Coba ada nggak perintah Allah bahwa Muhammad cium-ciumilah batu itu supaya mereka juga ikut-ikutan nanti cium batu? Coba di mana tunjukkan? Nggak ada. Ya, intinya gini. Ya, jangan kalian mengedit-edit apa yang diomongi oleh Muhammad. Muhammad tidak pernah mengatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Nggak ada gitu dia ngomong gitu. Dia ngomong barang siapa yang taat kepadaku. Saya ulang lagi loh. Aku. Saya ulang berkali-kali nih. Barang siapa yang taat kepada aku, ia sama dengan taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku. Saya ulang lagi, aku. Dia durhaka kepada Allah. Pertanyaan saya sama kamu, Madia, sambil ini closing statement. Bagaimana kamu tidak menyimpulkan bahwa di sini Muhammad menyetarakan dirinya dengan Allah? Silakan. Terima kasih. Oke. Kita ini sekalian closing juga ya. Jadi hadis yang Abang Aditya itu, Bang Edis ini rujuk, itu hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kedudukan Nabi Muhammad itu sebagai apa? Nabi dan Rasul saja. Tidak lebih, tidak bukan. Mengapa kalau sampai dijadikan posisi mentaati, Nabi itu dijadikan posisinya bersekutu atau dalam posisi bersama, maka sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa tadi ayat 80. Jadi maksudnya mentaati Nabi Muhammad SAW itu dijawab di Al-Qur'an. Jadi hadis itu tidak ada bisa ditafsirkan macam-macam karena sudah dikonfirmasi dengan Al-Qur'an. Mari bacakan surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, nah berarti kalau berpaling ini apa yang berpaling? Apakah Anda mau mentaati Rasul lagi? Berarti apanya? Gitu loh. Apa Anda mempercayai Rasul lagi atau bagaimana? Ternyata dalam posisi Anda rujuklah tafsirnya bahwa itu adalah ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang Allah perintahkan. Jadi posisinya sudah sangat jelas di Al-Quran, yaitu bahwa ajarannya mentaati Allah itu sama dengan mentaati Rasul, sama dengan mentaati Allah itu ajarannya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya ini sudah kelar masalah di sini. Jadi apapun tidak bisa karena posisi Allah Subhanahu wa taala itu hak paten tunggal mutlak ya. Nggak bisa diganggu gugat dalam posisi identitasnya. Nah, inilah kesempurnaan Islam dalam konsep ilmu tauhid. Kalau dalam konsep Anda itu sangat menunjukkan kelemahan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan tuh nggak ada, kosong gitu loh. Dan itu tidak ada konfirmasi di dalam PL, Bang Edis. Tidak ada konfirmasi Tuhan itu dalam menjelma menjadi manusia. Buktinya apa? Buktinya orang Yahudi cuma orang Kristen di ajaran Yahudi sana cuma 3%. Kalau memang benar ajaran agama Anda ini, tentunya orang Yahudi jumlahnya yang masuk Kristen harusnya 80% lah minimal. Nggak sampai 3% doang gitu loh. Karena konsep ajaran Anda berasal dari sana, kitab sucinya gitu loh. Ini menurut pemikiran Madya seperti itu. Nah, kembali kita ke konsep firman Tuhan tadi ya. Dan ini masih mandek nih firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ini dalam Islam itu mutakaliman. Itu sudah dikonfirmasi Allah itu maha berkata-kata. Apa yang dia ingin jadikan, maka jadilah. Nah, tentunya pada saat itu informasi dia ingin menjadikan Nabi Ishak. Maka pada saat itu dia ingin menjadikan Nabi yang namanya Ishak itu, maka jadilah, setelah itu jadilah Nabi Ishak. Nah, kalau firman Tuhan itu dikatakan itu dia firman Tuhan itu ada Allah, sang pencipta itu sendiri, maka Ishak juga layak dijadikan Tuhan. Itu. Nah, terus Tuhan juga menginformasikan dia ingin menciptakan langit dan bumi. Itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan itu dikatakan menjelma menjadi langit dan bumi, maka langit dan bumi juga adalah Tuhan. Nah, inilah menunjukkan suatu kelemahan. Posisi kalau Tuhan itu dikonfirmasi menjadi manusia. Ini kelemahannya. Karena nanti banyak sekali yang menjadi Tuhan, termasuk Nabi Ishak dan nabi-nabi yang lain yang dijadikan Tuhan berdasarkan firman juga. Informasinya yang sudah dinubuatkan juga yang menjelma seperti Anda katakan tadi Isa atau Yesus itu. Nah, ini posisinya dalam posisi inilah Islam menolak konsep-konsep Tuhan seperti itu. Dan ini pun sebenarnya di ajaran Yahudi nggak ada gitu loh. Sebagai pemilik hak paten gitu loh. Oke, demikian Bang Adia untuk closing saya. Kita hanya berbagi wawasan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Pertimbangannya bila Tuhan itu menjelma menjadi manusia, setan, hantu, iblis pun bisa menjelma manusia. Bagaimana Anda bisa membuktikan kalau itu Tuhan? Itu yang pertama. Dan Tuhan nggak mau identitasnya merendahkan derajat Tuhan itu sendiri kalau sampai terjadi seperti itu. Ya, demikian Bang Edia. Silakan kembalikan. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit iklan, Mas Bro ya. Ini ada Mbak Uti Watimena alias knalpot rusak mencari lawan debat dari narasumber Islam ya. Bagi narasumber Islam yang ingin berdiskusi dengan Mbak Uti, itu ada nomor HP saya di running tag ya. Ya di screen maksud saya ya. Ya 081 338 159 554. Ini saya hanya bisa terima chat saja ya, untuk nelpon nggak saya angkat ya. Oke, jadi siapa yang ingin berdiskusi sama Mbak Uti Watimena, silakan ya, hubungi nomor saya. Oke, demikian tadi. Ya, sebentar lagi dipakai saya. Iya. Oke, ya demikian tadi diskusi antara Bang Madya dengan Bang Edis ya. Terlepas apa dari mereka, apa yang mereka diskusikan, silakan dinilai masing-masing ya.
Kewajiban narasumber di atas ini cuma saling mengkotor satu sama lain. Selebihnya hasilnya bagaimana silakan dinilai masing-masing. Oke, saya rasa demikian acara ini karena memang kita rencana tadi kan maksimal 2 jam ya. Ini 1 jam setengah lebih. Kebetulan Bang Edis juga ini ada keperluan ya. Oke, mungkin saya akhiri ya. Demikian ya, mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari saya maupun dari kedua narasumber ya. Kedua narasumber ini berdiskusi tidak mewakili agamanya ya. Maka jika ada kesalahan yang mereka sampaikan itu murni kesalahan dari mereka dan bukan tidak mewakili agamanya. Oke, karena saya juga kurang sehat, jadi mungkin tidak perlu saya panjang lebar dan mohon maaf saya tidak bisa berbagi link ya untuk diskusi. Mungkin lain kali bro ya, kalau sudah agak sehat, agak sudah mempesona lah seperti itu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pada Bang dan Bang Madia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.